Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita sudah berada di tanggal 27 April 2022. Dan saya menyapa umat Tuhan dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Seraya mengajak umat Tuhan untuk kita bisa menyatakan syukur dan sembah kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah dari Injil Matius pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Dan saya akan membacakan ayat yang ke-42 dan ayatnya yang ke-43. Umat Tuhan nanti dapat membacakan ayat-ayat yang lainnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, 2 hari berturut-turut kita sudah belajar kebenaran firman Allah dalam kitab Ulangan pasal 30. Dan di sana kita sudah belajar bahwa sebagai generasi baru yang hidup di zaman ini, kita amat melebihi dari nenek moyang kita. Dan memang itu telah menjadi kenyataan dari apa yang difirmankan oleh Allah di dalam kitab Ulangan 30 ayatnya yang ke-5. Dan serentak dengan itu Allah berpesan kepada kita supaya di tengah-tengah kemajuan itu dan di tengah-tengah keadaan-keadaan yang luar biasa yang telah kita alami, jangan pernah kita melupakan Tuhan, tapi kita harus benar-benar mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita punya kesempatan untuk belajar dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Bagian ini mau menegaskan kepada kita bahwa di tengah-tengah kemajuan yang kita alami, ternyata masih ada saja orang-orang yang susah yang tengah hidup di sekitar kita, di antara kita. Dan orang-orang susah itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tidak boleh dibiarkan untuk mereka berjuang bagi diri mereka sendiri. Harus ada bantuan dari setiap kita yang di dalam perkenanan Tuhan telah mengalami berbagai kemajuan dan mengalami berbagai kepemilikan di dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Manakala kita tidak memberi perhatian kepada orang-orang susah di sekitar kita,
maka sesungguhnya kita sedang tidak melayani Tuhan di dalam hidup ini. Coba perhatikan bacaan yang kita baca tadi, khususnya pada ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-43. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau Tuhan sudah mengizinkan kita dan memberkati kita banyak berkat untuk memperlengkapi kehidupan kita, maka jangan pernah kita menutup mata terhadap saudara-saudara kita yang tengah mengalami kesusahan dan kesulitan yang tengah hidup bersama-sama dengan kita. Bagian ini mau mengingatkan kepada kita untuk kita bisa memiliki kerinduan untuk bisa berbela rasa, berbela kasih, dan meringankan tangan kita untuk menjangkau saudara-saudara kita, sesama kita yang tengah mengalami kesulitan dan kesusahan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ini perlu kita kerjakan, sebab Yesus berpesan di dalam bacaan firman Allah tadi, kalau kita melakukan itu, kita menolong orang-orang susah yang ada di sekitar kita, sesungguhnya kita sedang melayani Tuhan di dalam hidup ini. Karena itu, ringankanlah tanganmu, hidupkanlah belas kasih di dalam dirimu, dan ulurkanlah tangan untuk memberkati sesama kita, orang-orang yang susah yang tengah hidup di sekitar kita. Kiranya melalui uluran tangan kita, mereka turut merasakan berkat-berkat yang telah tercurah atas kehidupan kita melalui pemberian Tuhan. Melalui kebenaran firman Allah ini, Yesus begitu mengingatkan kepada kita bahwa kiranya kita menjadi tangan Kristus, kita menjadi hati Kristus untuk bisa mengasihi dan memberkati orang-orang yang susah yang ada di sekitar kita. Memang saat ini banyak di antara kita yang mengalami kesusahan. Sejak COVID melanda kehidupan kita, usaha-usaha kita, berbagai-bagai pekerjaan kita mengalami hambatan yang begitu luar biasa. Tetapi melalui bacaan firman ini, kita terus digugah oleh Tuhan bahwa hendaknya kita di tengah-tengah keadaan yang kita alami masih dapat berbelas kasih dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami kesulitan di dalam kehidupan mereka. Karena itu, di tengah-tengah kondisi sulit yang tengah kita hadapi sekarang ini, mari kita berbela rasa. Mari kita meringankan tangan kita, mengulurkan tangan kita untuk menolong dan memberkati
saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan dalam hidup mereka. Dan ingatlah, semua yang kita lakukan terhadap saudara-saudara kita yang susah, sesungguhnya kita sedang melayani Tuhan di dalam hidup ini. Roh Kudus pasti akan menggerakkan kita dengan begitu hebat untuk kita bisa mampu mengerjakan ini bagi hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus memberkati kami. Saat ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan sakit dalam hidup mereka. Baik itu mereka yang ada di rumah tangga mereka maupun mereka yang sedang terbaring di rumah-rumah sakit. Baik itu yang ada di rumah-rumah sakit di Kota Kupang ini maupun mereka yang sudah mencari perawatan medis di luar daerah, di Surabaya, Bandung, Jakarta, dan di mana saja mereka berada. Di sini, di Pastori 4 Jemaat Koinonia ini, hamba berdoa, kiranya Allah mengulurkan tangan-Mu, memberkati umat-Mu Bapa. Kalau Bapa berkenan, biarlah mereka mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di sini hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang mengalami berbagai kesusahan dalam hidup mereka. Kesulitan ekonomi rumah tangga karena berbagai usaha dan pekerjaan mereka belum maksimal dan belum memberi kemungkinan untuk mereka bisa memperoleh berbagai hal untuk menunjang kelanjutan hidup mereka. Hamba berdoa, Bapa, berkenan Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu. Biarlah melalui pertolongan Tuhan, umat-Mu diberkati dan memperoleh berkat ya Bapa. Dan berbagai pergumulan lainnya yang dialami oleh umat-Mu. Secara khusus yang ada di Jemaat Koinonia, dari lingkungan 1 sampai dengan lingkungan 9. Hamba berdoa, ulurkanlah tangan-Mu dan berkati umat-Mu sekalian. Biarlah di dalam urapan Tuhan mereka bisa mendapatkan pertolongan daripada-Mu ya Bapa. Demikian juga umat-Mu yang ada di berbagai tempat, di wilayah pelayanan gereja-Mu, dan di provinsi Nusa Tenggara Timur, di kota Kasih ini, dan di mana saja. Hamba berdoa, Tuhan, tolonglah umat-Mu sekalian. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara kami dan pemerintah kami dengan situasi kehidupan yang sekarang tengah kami alami. Selamatkan pemerintah kami. Selamatkan rakyat kami Indonesia. Selamatkan rumah bersama kami Indonesia. Supaya kami terselamatkan dalam kasih dan cinta-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.